Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nani Sunarmi, dosen yang akan mengampu untuk mata kuliah Fisika Dasar 3 pada semester kali ini. Seperti yang telah teman-teman ketahui, mata kuliah Fisika Dasar 3 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Fisika Dasar 1 dan Fisika Dasar 2 yang telah teman-teman ambil pada semester sebelumnya. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang mengenal saya karena saya sudah pernah mengampu mata kuliah Fisika Dasar 1, tapi untuk kelas 3A dan 3B mungkin belum ada yang mengenal saya begitu ya, karena saya belum pernah mengajar pada kelas kalian. Oke, saya sengaja membuat video pembelajaran ini agar teman-teman lebih mengetahui bab yang akan kita diskusikan bersama. Forum diskusi yang kita gunakan ada 3 macam, yaitu yang pertama kita menggunakan media e-learning IAIN Tulungagung. Kemudian media yang kedua adalah kita menggunakan WhatsApp group, dan media yang ketiga Anda bebas memilih media apapun yang dirasa bisa berkomunikasi dengan saya. Pada tema pembahasan yang pertama, yaitu untuk pertemuan 2 dan 3, kita akan membahas tentang sifat cahaya dan optikal geometrinya. Semoga teman-teman berkenan menyimak dan mohon nantinya membuat rangkuman di akhir perkuliahan. Baiklah, kita mulai pertemuan kedua kita. Bab yang akan kita bahas adalah sifat cahaya dan optikal geometri. Bab ini akan menjadi pembahasan pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Adapun subbab yang menjadi pembahasan adalah sifat cahaya, refleksi cahaya, refraksi cahaya, prinsip Huygens, dispersi cahaya, dan prinsip Fermat. Kita mulai dengan perkembangan cahaya. Jadi sebelum masuk ke arah sifat cahaya dan optikal geometrinya, kita coba perkenalan dulu dengan apa sih sebenarnya cahaya dan bagaimana para ilmuwan mendefinisikan cahaya. Sebelum abad ke-19, cahaya masih dipandang sebagai suatu aliran partikel yang dipancarkan oleh suatu objek ataupun yang dipancarkan oleh mata pengamat. Ilmuwan yang menyatakan teori ini adalah Newton. Menurut Newton, partikel dipancarkan oleh sumber cahaya dan partikel ini merangsang indera penglihatan dan memasuki mata. Pendapat ini cukup diterima pada saat itu. Hanya saja, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, muncul teori baru yang bisa saja menganggap bahwa cahaya mungkin saja bukan partikel, tapi bisa juga berupa sebuah gelombang. Teori ini dinyatakan oleh Christian Huygens, dan teorinya tersebut dapat menjelaskan tentang refleksi dan refraksi pada cahaya. Teori Huygens ini juga dikuatkan oleh penelitian Thomas Young yang membuktikan adanya interferensi dan difraksi pada cahaya. Sedangkan kita ketahui bahwa interferensi dan difraksi tidak mungkin terjadi pada cahaya ketika dianggap sebagai partikel. Sehingga saat itu teori cahaya sebagai gelombang lebih dominan dan lebih diterima karena berdasarkan penelitian-penelitian itu. Kemudian cahaya semakin berkembang, Maxwell mendefinisikannya sebagai gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi, dan dikembangkan pula oleh Max Planck pada tahun 1900. Max Planck menemukan bahwa cahaya mengalami kuantitasi energi. Jadi kuantisasi energi ini yang akhirnya mengarah pada adanya efek fotolistrik yang ditemukan oleh Einstein pada tahun 1905. Nah, kuantisasi energi ini mengarah pada fisika partikel atau cahaya yang dianggap sebagai partikel. Sehingga kita mengenal saat ini cahaya dengan dua sifatnya, yakni sifatnya sebagai gelombang dan sifatnya sebagai partikel. Nah, pada fisika dasar ini kita tidak akan membahas detail cahaya dalam arah sifatnya partikel, tetapi kita akan hanya mengenal apa sih cahaya kalau sebagai partikel. Nah, kita coba mengenal dulu. Jadi ketika kita menganggap cahaya sebagai gelombang, artinya adalah cahaya memiliki bentuk energi yang berbentuk gelombang yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nanometer. Cahaya sebagai gelombang mengalami beberapa hal, misalnya dispersi, interferensi, difraksi, polarisasi, dan refleksi. Sedangkan cahaya sebagai partikel dikenal dengan nama foton
Nah, mungkin nanti ketika teman-teman masuk ke fisika modern, kita sering menyebut cahaya sebagai foton, begitu ya. Nah, foton ini merupakan partikel elementer, disimbolkan dengan simbol gamma, dan foton ini tidak memiliki massa dan mengalami 3 interaksi. Jadi interaksinya adalah interaksi elektromagnetik, interaksi lemah, dan interaksi gravitasi. Untuk lebih jelasnya nanti ketika masuk di fisika modern, insya Allah teman-teman mengenal ini. Nah, jadi ini gambaran umumnya. Nah, di sini ada simbol gamma dengan 3 angka seperti ini. Nah, ini biasanya kita nyatakan untuk menyatakan partikel. Jadi angka yang paling atas sendiri ini adalah menyatakan massa dari partikel. Jadi gamma ini tidak memiliki massa begitu karena angkanya 0. Kemudian memiliki muatan 0. Ya, muatan di sini seperti elektron, dia bermuatan negatif, kemudian proton. Nah, bermuatan positif sama seperti itu. Terus kemudian angka 1 itu adalah menunjukkan spinnya. Kemudian foton masuk di dalam kelompok partikel Higgs boson. Kemudian kita tahu kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Panjang gelombang dari cahaya, dia memiliki nilai 380 sampai dengan 750 nanometer. Jadi ini sekilas tentang identitas dari cahaya. Oke, terus bagaimana kita bisa mengetahui kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, jadi awalnya pengukuran terhadap cahaya itu pernah dilakukan oleh Galileo. Tapi dengan cara ada 2 pengamat yang diletakkan di 2 menara terpisah dengan jarak 10 km, kemudian menghitung waktu transitnya. Hanya saja karena mungkin saat inilah kita tahu bahwa kecepatan cahaya sebesar itu. Nah, ternyata si Galileo ini tidak memperoleh hasil yang signifikan. Jadi saat itu diambillah kesimpulan, oh ternyata tidak bisa kita mengukur kecepatan cahaya dengan cara menghitung waktu transit dengan jarak hanya 10 km. Karena ternyata kecepatannya jauh lebih besar daripada waktu reaksi dari kedua masing-masing pengamat. Artinya pengamat 1 dan 2 ketika menyalakan lampu begitu kan caranya memang gitu. Jadi ada 2 pengamat di 2 menara, jaraknya terpisah 10 km itu masing-masing menyalakan lampu ketika melihat cahaya dari lawannya. Jadi misalkan si A terdapat di kiri, kemudian si B terdapat di kanan kita bayangkan saja. Nah, kemudian A ini mengirimkan sinyal cahaya, B langsung melihat ini, langsung memberikan menyalakan lampunya juga, atau di setiap menara. Akhirnya malah itu tadi waktunya itu ternyata tidak bisa diukur malahan transitnya karena saking cepatnya cahaya pada saat itu. Jadi penelitian Galileo masih belum sukses lah, kita katakan seperti itu. Nah, pengukuran lanjutan tentang kecepatan cahaya dilakukan oleh Roemer dan Fizeau. Kadang ada yang menyebutkan dengan metode Roemer, kemudian metode Fizeau. Jadi metode Roemer itu berdasarkan dengan pengamatan menggunakan astronomi. Jadi kita buka ke slide selanjutnya saja. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Jadi ada pengamat di bumi, itu mengamati Jupiter, kemudian mengamati salah satu satelitnya Jupiter, yaitu Io yang lebih lambat dibandingkan ketika posisi bumi dekat. Jadi saat itu Roemer menyatakan bahwasanya terdapat jeda sekitar 60 detik dari pengamatannya selama 1 tahun, yang harusnya kalau kita mengatakan cahaya itu kecepatannya sangat tinggi, harusnya orbital dari salah satu satelitnya ini tidak akan berubah atau konstan. Tapi ternyata hasil pengamatannya menunjukkan adanya penundaan sekitar 600 detik ketika posisi bumi dan Jupiter berbeda. Jadi misalkan ketika posisi bumi dekat, ketika posisi bumi jauh, ada delay di situ, ada perbedaan data pengamatan. Nah, dari perhitungan ini dengan menggunakan metode Roemer diperoleh kecepatan cahaya adalah sekitar 2,3 kali 10 pangkat 8. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman coba bisa melihat video yang sudah saya berikan linknya pada halaman ini. Oke.
Terus metode selanjutnya, selain metode Rumur yang menggunakan pengamatan astronomi, metode kedua adalah menggunakan metode Viseu. Wah, saya nulisnya tipe dikit ya, oke. Pengamatan ini dilakukan dengan mengukur selang waktu delta T yang diperlukan cahaya ketika melewati jarak D. Jadi, pada saat itu, penelitian ini dilakukan dengan cara ada beberapa cermin yang diletakkan di 3 lensa begitu yang diletakkan di antara, salah satunya berada di antara gerigi. Nah, roda gerigi ini berputar dengan kecepatan tertentu. Nah, ketika cahaya dipancarkan dari suatu sumber begitu melewati gerigi ini, suatu saat ada bagian dari cahaya ini yang dapat diteruskan, ada bagian dari cahaya ini yang tidak. Artinya kadang dia terhambat oleh gerigi, akhirnya tidak jadi terpantul atau lurus. Kemudian ada juga kadang dia bisa lewat ini waktu gerigi, terus kemudian terpantul kembali dan diterima. Sehingga penelitian ini dikenal dengan cahaya yang dianggap sebagai pulsa-pulsa begitu. Jadi pulsa-pulsa yang dilepaskan dari sumber cahaya melewati gerigi yang berputar dengan kecepatan tertentu, dan ketika roda gerigi ini berputar bisa jadi pulsa itu terhalang gitu, cahaya yang terhalang sehingga tidak bisa terpancar kembali ke pengamat. Tapi ketika kecepatan gerigi ini cukup tinggi, maka pulsanya itu ternyata bisa kembali. Nah, sehingga dari percobaan ini diperolehlah kecepatan cahaya saat itu dengan hitungan matematis yang cukup panjang. Diketahuilah, berarti kecepatan cahaya sekitar 2,7 kali 10⁻8 meter per second. Kemudian dikembangkanlah oleh peneliti lain dengan metode yang sama, tetapi dengan penelitian yang lebih teliti lagi begitu, sehingga diperoleh kecepatan cahaya adalah 2,9 kali 10⁻8. Yang saat ini kita sering pakai, yang kita bulatkan dengan angka 3 kali 10⁻8. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, setelah kita tahu kecepatan cahaya, apa saja sih yang dialami cahaya ketika dianggap sebagai gelombang? Nah, yang dialami cahaya ada beberapa hal ini. Jadi kita pada beberapa pertemuan ke depan akan membahas beberapa hal yang dialami cahaya ini. Jadi sifat-sifat ini dikenal dengan optical geometry. Oke. Nah, teman-teman pasti waktu SMA sudah pernah ini belajar karena sering keluar ya beberapa ini, misalkan kayak pemantulan, pembiasan, kemudian ada refraksi, interferensi, polarisasi. Nah, ini sifat-sifat yang sebenarnya teman-teman sudah pernah lah belajar waktu di SMA, tapi kita ulang sedikit begitu ya. Nah, optical geometry sendiri, apa sih sebenarnya optical geometry? Nah, jadi optical geometry itu tidak lain adalah mengkaji tentang perambatan cahaya yang diasumsikan bergerak ke arah yang tetap pada suatu garis lurus yang melewati suatu media seragam dan berubah-ubah ketika arahnya dengan bertemu permukaan media. Jadi bisa jadi ketika melalui satu media cahaya mengalami refleksi atau pemantulan. Bisa jadi ketika melalui media transparan cahaya mengalami pembiasan, pembelokan arahnya. Bisa jadi ketika melalui prisma, ya melalui prisma warna putih, atau misalnya cahaya polikromatik berubah menjadi cahaya-cahaya dengan panjang gelombang monokromatik misalkan. Bisa jadi melalui celah yang sempit terjadi interferensi. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan optical geometry. Jadi perambatan cahaya di dalam satu medium atau mengenai suatu benda, kemudian bagaimana efeknya terhadap cahaya tersebut, itu kita tamati di optical geometry. Nah, sifat-sifat ini yang akan kita kaji di beberapa pembahasan ke depan. Nah, kita bahas yang pertama, sekedar mengingat saja, refleksi atau pemantulan. Ini seringkali kita ingat dulu ya. Jadi ketika sinar cahaya merambah di satu medium, kemudian
bertemu dengan sebuah batas medium lain, ada bagian cahaya yang datang itu yang akan dipantulkan, dan ada bagian lain yang kadang dibiaskan. Nah, kita bahas dulu pemantulannya. Jadi ketika pemantulan cahaya terjadi, misalnya ada sudut datang θ1, kemudian ada sudut pantul θ1 aksen begitu. Nah, antara θ1 dan θ1 aksen ini memiliki nilai yang sama. Nah, rumus ini kadang ada yang menyebut dengan law of reflection. Nah, ada juga yang kadang menyebut dengan hukum Snellius pada pemantulan. Nah, sama saja. Jadi jangan bingung ketika membaca beberapa sumber tapi menyatakan hukumnya sedikit berbeda namanya. Tapi sebenarnya sama-sama tentang hukum pemantulan. Nah, percobaan ini dilakukan oleh Snellius tentang refleksi. Jadi Wilbert Snellius ya menggunakan sumber cahaya laser, alat cakra optik yang terdiri dari busur lingkaran yang berskala dengan sudut, dan ada cermin datar begitu yang dapat diputar pada poros tertentu. Nah, skema penelitiannya seperti gambar ini. Nah, ternyata dari Snellius ini ada beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitiannya. Jadi yang pertama adalah sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar yang sama. Nah, ini juga umum, teman-teman pasti ingat lah materi di SMA ini. Yang kedua adalah sudut datang sama dengan sudut pantul, atau tadi yang sudah saya sebutkan tadi, θ1 sama dengan θ1 aksen. Bu, ada rumusnya yang lain, beda Bu, kadang nyebutnya nggak pakai θ1 Bu, tapi tetanya θ1 dan θ2, monggo ya. Tapi intinya maksudnya di sini adalah simbolnya menggambarkan tentang sudut datang dan sudut pantul yang memiliki besar yang sama. Jadi kadang kalau ada sedikit perbedaan rumus, ya kita coba telaah itu apa maksudnya dulu. Kemudian, saya sedikit tipu ya, ini harusnya sinar datang, nggak apa-apa. Sinar datang tegak lurus dengan cermin akan dipantulkan kembali. Artinya ketika sinar datang misalkan tegak lurus terhadap cermin, ya dia akan dipantulkan kembali pada titik itu juga. Ini tentang percobaan Snellius. Nah, terus kemudian jenis refleksinya atau jenis pemantulannya. Ketika kita mengenai bidang datar yang teratur atau yang halus begitu, maka sinarnya itu akan memiliki berkas seragam atau memiliki berkas arah yang sama. Nah, ini yang kita kenal dengan pemantulan teratur. Sedangkan ketika berkas kita mengenai permukaan yang tidak teratur, maka akan terjadi berkas kita terbiaskan dari ke arah yang beragam. Nah, ini yang kita kenal dengan pemantulan baur. Jadi ada dua jenis pemantulan ini secara umum. Nah, optical geometry yang kedua adalah refraksi. Nah, apa sih bedanya refraksi dengan refleksi tadi atau pemantulan dan pembiasan ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada sebagian berkas dari sinar itu yang kadang diteruskan seperti ini. Jadi dipantulkan, ada yang sebagian itu masuk medium seperti ini. Nah, proses 1 ke 2 ini yang kita sebut dengan pemantulan. Tapi 1 ke 3 kita katakan sebagai pembiasan. Jadi pembiasan itu tidak lain ini, seberkas cahaya yang merambat melalui suatu medium transparan dan menemui batas yang mengarah ke medium transparan lain. Jadi misalkan ini berkas 1 ini berada di udara, berkas ketiga ini masuk ke dalam kaca begitu ya. Maka akan ada sebagian berkas yang dipantulkan dan sebagian lain akan memasuki medium dan mengalami pembelokan. Nah, pembelokan inilah yang dikatakan dengan pembiasan. Nah, pembelokannya nantinya akan ada 2 jenis ya. Jadi pembelokannya kalau dari gambar ini kita melihat sedikit pembelokannya atau pembiasannya mengarahnya justru mendekati garis normal. Jadi secara misalkan kita tinjau proses dari angka 1, 3, dan 2, nah kita bisa lihat seperti ini zoomnya. Jadi ada sinar datang, sebagian dipantulkan dan sebagian diteruskan. Sinar datang dipantulkan dengan sudut yang sama, tetapi ketika diteruskan, nah muncul θ2 di sini. Jadi misalkan contohnya di sini air adalah di sini maksudnya media udara, kemudian yang kedua adalah medianya gelas. Ini memiliki kecepatan V1 dan ini memiliki kecepatan V2. Nah, terus kenapa kok tadi ada tulisan V1 dan V2, Bu? Apakah
cahaya itu tidak memiliki kecepatan yang sama. Nah, itu jadi satu pertanyaan yang muncul ya. Terus apakah ada perbedaan perilaku ketika kecepatan cahaya dalam medium A ke medium yang B? Terus kenapa mengalami pembiasan gitu kan? Terus kenapa kok tadi gambarnya ketika dari udara masuk ke kaca, keluar lagi dari kaca, masuk ke udara lagi, punya arah yang sama, Bu. Misalnya nomor 2 dan nomor 5 ini, Bu. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi kenapa kok di sini kecepatannya disimbolkan dengan V1 dan V2 itu pasti ada maksudnya. Nah, jadi sebenarnya gitu kan ya. Pembiasan itu ada 2 jenis secara umum. Jadi ada pembiasan yang dibiaskan mendekati garis normal dan ada yang dibiaskan menjauhi garis normal. Oke. Cahaya yang dibiaskan mendekati garis normal itu ketika melalui medium yang indeks biasnya lebih besar daripada indeks bias sebelumnya. Jadi medium kedua itu memiliki indeks bias yang lebih besar daripada medium pertama. Jadi misalkan dari udara kemudian cahaya masuk ke kaca, maka cahayanya akan dibelokkan mendekati garis normal. Jadi semoga teman-teman sudah paham ya garis normal itu apa. Nah, di sini jadi cahaya masuk dari udara masuk ke kaca atau gelas. Nah, di sini dia dibelokkan mendekati garis normal sehingga sudut datangnya akan jauh lebih besar daripada sudut biasnya atau di medium kedua. Atau kalau kita tulis rumusnya ya theta 1 lebih besar daripada theta 2. Kemudian ternyata kecepatan cahaya itu ketika di medium yang semakin rapat kecepatannya adalah juga semakin kecil. Jadi bayangkanlah teman-teman ketika misalnya ini ya, misalkan teman-teman naik motor kemudian jalanannya sepi, begitu jalanannya sepi teman-teman bisa naik dengan kencang kecepatannya. Tapi ketika tiba-tiba ada kerumunan orang ini di jalan itu, kemudian teman-teman tiba-tiba ngerem, malah jalannya pelan karena harus lebih hati-hati. Nah, sama seperti itu, hanya saja bayangkan orang itu adalah partikel-partikel di dalam medium yang dilewati oleh cahaya. Jadi semakin rapat partikelnya maka gerakan cahayanya semakin lambat, jadi kecepatannya semakin berkurang. Jadi kecepatan cahaya itu tidak selalu konstan, tidak selalu sama dengan besaran 3 kali 10 pangkat 8, tetapi ketika melalui satu medium maka kecepatannya akan berkurang, begitu. Nah, kasus yang kedua adalah ketika cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal ini terjadi ketika dari medium yang lebih rapat ya masuk ke medium yang lebih renggang. Sama halnya ini, habis macet, ketemu banyak orang di jalan tadi ya, banyak orang di tengah jalan, kita pelan, terus habis itu tiba-tiba jalannya kosong. Pasti kalau kita naik motor mulai ngebut lagi. Nah, sama seperti itu. Jadi kecepatan cahaya akan bertambah ketika cahaya lepas dari medium yang rapat menuju medium yang lebih renggang. Nah, ini mengakibatkan sudut datangnya akan kurang dari sudut biasnya. Kemudian kecepatannya di medium pertama akan lebih lambat dari kecepatannya di medium kedua. Jadi konsep ini yang kemudian menjelaskan lanjutannya, oh ternyata dalam suatu bahan itu ada sesuatu yang kita sebut dengan suatu indeks bias medium. Nah, ini juga yang mempengaruhi begitu kecepatan cahaya tadi. Jadi secara umum kecepatan cahaya pada material apapun akan lebih kecil dari kecepatannya pada ruang hampa. Ya sama halnya ketika kita bergerak, tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang menghadang di depan, maka kecepatan kita akan jauh bisa lebih besar dari ketika di depan itu ada hadangan, begitu. Nah, kemudian faktanya adalah cahaya akan bergerak dengan kecepatan maksimumnya ketika di ruang hampa. Lebih mudahnya kita menentukan rasio indeks biasnya dengan satu rumus yang dituliskan dengan N merupakan C per V. N ini pasti akan jauh lebih besar daripada angka 1. Kenapa? Nah, pertanyaannya itu kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, C merupakan kecepatan cahaya di dalam hampa, ya. Kemudian
V-nya adalah kecepatan cahaya dalam medium, di mana C ini pasti lebih besar daripada V. Ya, otomatis ketika C dibagi V, bilangan yang lebih besar dibagi bilangan yang lebih kecil pasti hasilnya lebih dari angka 1. Itu jadi yang mengakibatkan medium apapun selain ruang hampa akan memiliki nilai yang lebih dari 1. Nah, ini definisi kita tadi karena ketemu dengan medium. Jadi ketika cahaya bergerak dari satu medium ke medium lain, frekuensinya tidak berubah, tapi panjang gelombangnya berubah. Lah, ini definisi yang selanjutnya. Oke. Jadi setelah indeks bias, kita ketemu satu pernyataan ini. Nah, satu pernyataan inilah yang akan membawa kita ke dalam beberapa persamaan. Ya, beberapa persamaan yang kita gunakan dalam indeks bias medium. Oke. Nah, ini dia. Tadi kita sudah belajar tentang hukum Snellius tentang pemantulan. Nah, sekarang kita coba sedikit mengulik-ulik ya. Ternyata Snellius juga melakukan percobaan terhadap pembiasan. Jadi, dengan kita mengingat kembali bahwa frekuensi gelombang yang sudah saya nyatakan tadi ya, frekuensi gelombang cahaya itu konstan di medium apapun, dan mengingat rumusan kecepatan yang merupakan hasil kali frekuensi dengan panjang gelombang. Nah, jadi kecepatan itu didapatkan dari frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang seperti ini. Nah, ini harusnya ini 2 ini. Saya tipu lagi belum merubah ini. Oke. Nanti teman-teman sendiri ya, perbaiki sendiri ya. Jadi ini maksud saya adalah ini V1, ini maksud saya adalah V2. Jadi ketika V1 itu sama dengan frekuensi dikalikan lambda 1, V2 itu sama dengan frekuensi dikalikan lambda 2. Maksud saya begitu ini. Oke, kita coba rubah dulu lah ya. Sekalian saya ngerubah PPT-nya ya. Nah, biar lebih sempurna. Nah, begini lebih tepat. Oke, yang ini juga sebentar saya rubah dulu ya. Oke. Semoga tidak ada yang saya tipu lagi. Oh, ini ada. Nah. Oke. Oke, kita kembali lagi. Maaf tadi masih ada salah sedikit, tapi sudah saya cukup betulkan. Oke, jadi dengan mengingat bahwa frekuensi gelombang cahaya konstan di medium apapun dan mengingat rumusan kecepatan yang merupakan hasil kali dari frekuensi dan lambda. Nah, kenapa frekuensi gelombang pada medium yang berbeda kok konstan? Nah, ini nanti jadi tugas teman-teman untuk bahan membaca ya. Karena tidak semua akan saya jelaskan, agar teman-teman sendiri juga belajar mencari begitu. Karena ingat, teman-teman sekarang adalah mahasiswa, jadi mahasiswa itu harus lebih aktif begitu, tidak harus semuanya dari dosennya, harus ada sesuatu yang teman-teman pelajari dan cari sendiri. Oke, jadi dengan mengingat rumusan bahwa kecepatan tidak lain adalah hasil kali frekuensi dan panjang gelombang, ketika sinar itu melalui 2 medium, maka kita bisa merumuskan ini. Kita bisa mengambil persamaan frekuensi ini. Jadi frekuensi dari persamaan yang ini kita peroleh nilainya adalah V1 per lambda 1. Dari sini frekuensi kita dapat V2 dibagi lambda 2. Nah, dari persamaan itulah kita bisa mengekstrak bahwasanya ternyata ada hubungan antara perbandingan panjang gelombang dengan perbandingan kecepatannya. Nah, dari sini. Oke, teman-teman jabarkan sendiri ya. Kemudian setelah itu, dari sini apalagi sih rumusan yang bisa diambil? Oh, ternyata perkalian lambda 1 N1 akan sama dengan lambda 2 N2. Loh Bu, kok bisa dapat ini gitu kan ya? Nah, ternyata Anda perlu mensubstitusikan persamaan kedua ke persamaan 3. Maksudnya persamaan kedua adalah yang ini. Jadi, kita tadi kan mengetahui ini ya, bahwa perumusan N itu sama dengan C per V. Lah, kalau saya mengambil V kan berarti V sama dengan C per N. Nah,
V ini yang teman-teman substitusikan ke sini. Jadi ketika rumusan V kita substitusikan ke sini, maka teman-teman akan mendapat persamaan ini. Oke, dicoba ya, tidak terlalu rumit kok. Insya Allah teman-teman bisa. Nah, kemudian ketika salah satu medium yang dilewatinya adalah udara, maka nilai N-nya itu adalah nilainya sama dengan 1 salah satunya. Jadi, misalnya di sini nih, yang kita lewati yang pertama ini udara nih, N1-nya. Maka N1 ini punya nilai sama dengan 1. Jadi kalau saya definisikan N2 dapat kita simbolkan dengan N begitu saja karena yang pertama sudah udara begitu, maka nilai N2 atau N saja yang di sini itu bisa kita hitung dengan nilai lambda dibagi dengan lambda 2. Jadi lambda di sini adalah panjang gelombang ketika di udara, dan yang lambda 2 adalah panjang gelombang ketika ada di medium yang ditanyakan begitu. Oke, agar tidak bingung kita coba rubah anunya dulu ya, rumusnya agar kita lebih mudah. Kita simbolkan saja dia lambda N begitu ya. Oke, terus kemudian kita juga mengambil, sebentar kita comot rumusnya. Nah, oke. Nah, ketemulah rumusan untuk indeks bias ke N atau indeks bias medium ke N yang dapat kita hitung dengan cara ya ini lambdanya. Lambda dari gelombang ketika di udara dibagi dengan lambda pada gelombang di medium tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga dapat memperoleh hubungan bahwa N1 sinus theta 1 itu akan sama dengan N2 sinus theta 2. Nah, persamaan ini diperoleh dari mana? Ayo. Jadi nanti ketika teman-teman salah satunya belajar asas Fermat, ini akan kita pelajari nanti. Oke, kita terima dulu ya karena kita belum masuk ke bab di situ. Oke, kita terima dulu ke rumus ini. Oke, jadi ketiga rumus ini yang di breakdown dari rumus-rumus sebelumnya. Jadi ini adalah hubungan antara panjang gelombang dengan kecepatannya. Ini adalah hubungan lambda dengan indeks biasnya. Dan ini adalah hubungan indeks bias dengan perbandingan panjang gelombang. Dan yang satunya adalah sudutnya ya. Sudut bias dan sudut batangnya. Oke. Nah, mungkin materinya hanya sampai di sini. Mungkin teman-teman ada yang merasa kurang jelas. Juga mungkin ada juga yang beberapa mungkin Bu kok singkat sekali ya. Pertemuan kita memang untuk pertemuan kedua ini hanya membahas beberapa subbab ini sebenarnya. Ada subbab-subbab yang lain yang saya belum bahas. Jadi misalkan tentang prinsip Huygens, dispersi, dan prinsip Fermat. Ini kita akan bahas di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan kedua kita hanya sampai di sini. Nah, jika ada hal-hal yang masih dibingungkan, silakan teman-teman tuliskan di forum diskusi ya. Entah bisa melalui WhatsApp group atau bisa melalui media e-learning. Nah, kemudian akan ada tugas yang akan saya sampaikan melalui media e-learning. Jadi mohon teman-teman membuka media e-learningnya. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa diterima dan kalaupun ada salahnya mohon koreksinya bisa disampaikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.